Sorotan lainnya saudara, perekonomian Bali tetap tumbuh positif pada triwulan 2 2026 mencapai 5,78% secara tahunan dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan saat ini telah memasuki 5,82%. Namun saudara, Bali masih dihadapkan pada tantangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pariwisata serta mengantisipasi peningkatan jumlah penduduk lansia. Perekonomian Bali sepanjang 2026 masih menunjukkan kinerja positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada triwulan 2 2026, ekonomi Bali tumbuh 5,78% secara tahunan. Angka ini meningkat dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,58%, sekaligus lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29%. Secara triwulanan, ekonomi Bali bahkan tumbuh 6,91% dibandingkan triwulan 1 2026. BPS Bali mencatat, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 89,27 triliun rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar 47,34 triliun rupiah. Pengamat ekonomi Murjana Yasa bilang bahwa pertumbuhan ekonomi Bali saat ini bahkan telah memasuki 5,82%. Namun menurutnya, Bali perlu memperkuat sektor ekonomi di luar pariwisata agar pertumbuhan tidak terlalu rentan terhadap gejolak global. Pertanian yang memiliki basis budaya kuat serta UMKM lokal dinilai dapat menjadi pilar penting dalam diversifikasi ekonomi Bali. Bali secara statistik berkembang positif kalau kita lihat dari beberapa indikator, tapi nanti ada beberapa tantangan khususnya ke depan yang memang kita harus waspadai, sekaligus juga bagaimana arah kebijakan itu bisa terimplementasi dengan lebih tepat sasaran. Nah, yang pertama kalau kita perhatikan laju pertumbuhan ekonomi, ya kita sudah masuk ke 5,82%. Ya malah Denpasar Badung sudah lewat 6% ya, sudah melebihi 6,11 untuk Denpasar, nggak salah 6,5 atau 6,4 Badung. Nah yang lain-lainnya itu rata-rata 5-6%, di bawah 6%. Ini menunjukkan bahwa kestabilan ekonomi Bali itu relatif baik kalau kita perhatikan 2019 sampai 2026 sekarang. Walaupun di triwulan 1 tahun 2026 itu agak sedikit turun tipis. Ya, tapi menurut saya itu sangat stabil. Tidak hanya soal struktur ekonomi, Bali juga dihadapkan pada tantangan demografi hingga 2045. Murjana Yasa menyebut Bali mulai memasuki era aging population ketika proporsi penduduk lansia semakin besar dan jumlah tenaga produktif berpotensi menurun. Saat ini proporsi penduduk lansia di Bali telah mencapai 15,07% dari total penduduk. Kondisi ini menjadi tantangan di tengah harapan Bali memanfaatkan bonus demografi. Karena itu tantangan Bali ke depan bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat UMKM, meningkatkan nilai tambah lokal, dan menciptakan lapangan kerja, sehingga ekonomi Bali lebih beragam dan tahan terhadap gejolak global. Putu Farah, Kompas TV, Denpasar, Bali.